Bapak Ibu, saudariku yang terkasih dalam Kristus, manusia pada dasarnya hanyalah abu dan debu saja. Tetapi Tuhan sungguh mencintai, memberikan kehidupan, dan bahkan di dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan bersedia untuk menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit untuk keselamatan kita. Merayakan Paskah adalah merayakan kemurahan kasih Allah yang tiada batas pada kita semua. Selamat Paskah, berkah dan saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Danang Bramasti SJ, Kepala Yayasan Canisius Cabang Magelang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat Paskah. Semoga dalam menghayati Paskah ini kita dapat tinggal dalam Kristus, dapat berbela rasa, bersolidaritas dengan sesama kita, sehingga kita punya harapan akan hari depan yang lebih baik. Dan yang penting dalam situasi seperti ini, kita jangan pernah putus asa, tetapi tinggal dalam Kristus, maka kita akan punya harapan hari esok akan lebih baik. Selamat Paskah saudara-saudari semua, ya, umat Katolik di Muntilan ataupun siapapun yang mendengarkan saya. Ingin merayakan Paskah tanpa Jumat Agung itu mimpi, sedangkan merayakan Jumat Agung tanpa Paskah itu frustrasi. Untuk bisa merayakan Paskah harus melalui Jumat Agung yang dipersiapkan oleh Kamis Putih. Kamis Putih merupakan persiapan seperti halnya Yesus mau masuk Jumat Agung juga perlu persiapan di Getsemani. Tapi setelah Getsemani maka kemudian mendapat kemuliaan, penegasan dari Tuhan dengan kebangkitan di Paskah, dibangkitkan oleh Bapa. Sedangkan kita semua mungkin juga dengan adanya pandemi ini saya akan katakan sebagai berikut. Pertama-tama, satu, kita berusaha untuk bisa lepas dari pandemi ini supaya kita bangkit, dan kemudian dari kebangkitan itu kita maju ke masa depan jauh lebih baik. Yang kedua adalah ekologi kita saat ini rusak, maka bagaimana kita perhatikan dan bagaimana kita bisa keluar dari kerusakan ekologi ini. Nah, saudara-saudara semua yang masih tinggal di Muntilan, saya kira juga perlu memperhatikan itu. Dan ketika kita berhadapan dengan percepatan dari informasi atau transformasi digital yang semakin lama semakin cepat, yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang tua ataupun juga ngerti-ngerti sudah mempengaruhi anak-anak, dan ini juga harus diperhatikan dengan baik. Akhirnya selamat Paskah, selamat bergembira oleh karena kesengsaraan Tuhan Yesus telah usai, dan kemudian kita diangkat sebagai putra-putri Tuhan seiring dengan kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Saya Romo Alisdian Permana SJ, Romo Ale SJ dari Paroki Muntilan, mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga kebangkitan Kristus senantiasa membawa harapan yang baru kepada kita semua di tengah situasi yang tidak mudah ini. Amin. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan, saya Yohanes Kristiawan. Saya mewakili dari Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Muntilan mengucapkan selamat Paskah tahun 2022. Kita bersyukur pada tahun ini kita dapat merayakan perayaan Paskah dengan suasana yang sederhana, tetapi tidak mengurangi kenikmatan nuansa Paskah sendiri. Kita bersyukur bahwa panitia telah bekerja keras
mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan hingga perayaan Paskah pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga perayaan Paskah sungguh dapat berjalan dengan lancar dan hikmat bagi kita dan umat kita semua. Akhirnya, semoga dengan kebangkitan kita Yesus Kristus, kita menjadi bagian dari karya penyelamatan Yesus Kristus. Terima kasih dan berkah dalam. Nama saya Joseph Dwi Taufan dari Paroki Santo Antonius Padua Muntilan, mengucapkan Selamat Paskah tahun 2022. Semoga sesuai dengan tema kita pada tahun ini, tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan, kita akan semakin peduli kepada sesama kita, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan infabel. Dan semoga kedepannya kita akan bisa merayakan Paskah dan hari-hari raya Katolik lainnya dengan lebih bebas, dan semoga pandemi ini segera berakhir dari muka bumi. Terima kasih, berkah dalam.
Romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Perayaan Ekaristi Minggu Hari Raya Paskah pada pagi hari ini akan dilaksanakan dengan tatap muka dan disiarkan secara live streaming. Perayaan Ekaristi Minggu Hari Raya Paskah pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Paulus Agung Wijayanto SJ. Para pelayan liturgi pada pagi ini adalah kor dari Bruder Suster dan petugas lainnya dari Paguyuban Lektor, Misdinar, Organis, Pemasmur, serta Prodiakon. Kebangkitan Kristus memberikan semangat yang baru bagi kita, terlebih memberikan keberanian untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan kesetiaannya yang begitu luar biasa kepada Bapa, membuat umat manusia di seluruh dunia mampu berbela rasa pada sesama. Ia rela disiksa, didera, dan benar-benar menderita. Namun sekarang tidak ada duka lagi bagi Tuhan, karena Ia telah menunjukkan kepada kita bahwa kasih-Nya kepada manusia telah membuahkan pertobatan dalam janji baptis kita semua. Sehingga Kristus bangkit dan membawa kabar sukacita kepada umat manusia di bumi. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan handphone dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Marilah kita bangkit berdiri seraya mengarahkan hati kepada Tuhan dengan bersama-sama melambungkan nyanyian pembuka. Amen.
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalem, selamat Paskah. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kita merayakan Paskah, kita selalu diingatkan untuk bersyukur, berterima kasih karena kita telah menerima pembaptisan. Perayaan Paskah banyak berbicara tentang pembaptisan. Mengapa? Dengan pembaptisan itu kita dilahirkan kembali, kita dibangkitkan kembali, kita diingatkan kita tidak hanya anak manusia yang penuh dengan kelemahan dan kedosaan, tetapi kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anaknya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan Yesus rela menderita sengsara, wafat, bangkit, untuk kemuliaan keselamatan kita semua. Allah sungguh mencintai kita, menjadikan kita tidak hanya secitra dengannya, tidak hanya memberikan kehidupan pada kita, tetapi bahkan mau menjadikan kita anak-anaknya. Namun menyadari bahwa kita sendiri seringkali tidak mau mencintai Tuhan, mencintai sesama, sebagaimana yang Tuhan kehendaki pada kita semua sebagai anak-anak Allah. Maka marilah kita datang pada Tuhan dengan hati mohon pengampunan atas segala kelemahan dan kedosaan kita. Dan sebagai tanda penyucian diri kita, Bapak Ibu saudariku, kita semua nanti akan direzeki dengan air pembaptisan. Kita diingatkan kembali akan rahmat karunia dari Allah yang telah melahirkan kita menjadi anak-anaknya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Agua,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa pembukaan, doa kolekta. Allah pemberi hidup, Engkau membukakan kami pintu kehidupan abadi karena kemenangan Putra-Mu atas maut. Kebangkitannya kami rayakan hari ini. Semoga kami diperbarui oleh Roh-Mu dan bangkit di dalam terang kehidupan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia akan menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita
tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Pascali laudes, bimolem Christiani, Agnus redemit aves, Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores, et vita duello, conflicere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, hic nobis Maria, fit fidis sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, deliquos testes, sudarium et vestes, surrexis Christus spes mea, praesedet suos in Galileam, Dimus Christum surrexisse, a mortuis vere, nobis victor rex, miserere.
berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Tuhan Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan dia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Tuhan Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan roti keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Paskah adalah merayakan kemurahan hati Tuhan, kasih sayang Tuhan yang sempurna kepada kita semua. Merayakan Paskah, kita merayakan Tuhan Yesus rela menderita sengsara, wafat, bangkit untuk keselamatan kita. Merayakan Paskah adalah merayakan Allah sungguh mencintai kita. Peristiwa kebangkitan Kristus tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang manusia yang ditandai dengan kelemahan dan kedosaan. Kita ini manusia yang lemah, karena kita memang terbuat dari abu dan debu. Tetapi kita dicintai oleh Tuhan, diberi kehidupan. Dan kita diciptakan secitra dengan Allah. Tetapi kelemahan yang ada di dalam manusia, ketidaksempurnaan yang di dalam manusia itu, dan juga pilihan dari manusia, kita terjerumus di dalam kedosaan. Dan kedosaan itu menghancurkan kita semua, menghancurkan tata ciptaan yang ketika Allah menciptakan segalanya itu indah semuanya. Segalanya itu baik adanya. Tetapi karena kedosaan kita, tata kehidupan yang sungguh indah yang diciptakan oleh Allah itu hancur berantakan.
Tetapi Allah tidak berhenti mencintai kita. Allah mengendaki kita kembali ditata sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mau senasib sepenanggungan dengan kita di dalam segala hal, kecuali di dalam hal dosa. Dan Kristus rela menderita sengsara, wafat, bangkit untuk keselamatan kita. Suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, sungguh peristiwa kabar gembira yang sungguh hebat yang tidak terdengar sebelumnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita diajak merenungkan kebangkitan macam apa. Kita diajak bangkit keluar dari tradisi, dari kebiasaan, dari cara hidup lama yang ditandai dengan kematian dan kedosaan. Dalam bahasa yang dipakai oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus mengatakan, karena itu kita berpesta bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan dengan ragi keburukan dan kejahatan. Kalau kita hidup dengan cara hidup yang lama, dengan cara nilai pandang manusia yang lama, maka kita akan berpesta pora di dalam perebutan bangkai-bangkai kematian. Mengapa kita memakai istilah itu? Lihatlah, manusia ditandai dengan kerakusan, manusia ditandai dengan keirian, manusia ditandai dengan kedengkian, dengan balas dendam dan lain sebagainya. Yang kita saksikan pada hari-hari ini dapat kita temukan dengan mudah, berita apapun juga istilahnya, orang saling berbunuh, orang saling menghancurkan, negara satu menyerang negara yang lain menghancurkan. Demi apa? Demi kesombongan yang sia-sia, demi keegoisan, demi keangkuhan, demi harga diri yang palsu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita bangsa manusia sedang berpesta pora, berebut, kalau bahasa orang Jawa, koyo asu rebutan balung. Artinya apa? Kita seolah-olah seperti anjing saja yang berebutan perkara-perkara yang rendah. Kita malu sebetulnya dengan ini semua. Ada berbagai peristiwa di dalam kehidupan yang tidak jauh pun kita dapat bertemu dengan peristiwa itu. Manusia saling menghancurkan, saling membunuh. Untuk apa? Untuk berujung pada kehancuran bagi semua. Apakah itu citra manusia yang sejati? Tidak. Kita diingatkan dengan perayaan Paskah ini, peristiwa Allah mau mengembalikan kita sebagaimana Allah kehendaki sejak semula ketika kita diciptakan secitra dengannya. Bahkan lebih dari itu, peristiwa Paskah mengingatkan balik pada kita semua, kita harus bangkit sebagai anak-anak Allah. Bahasa yang baru harus diwartakan, bahasa dari cinta kasih Allah harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan setiap hari kita. Santo Paulus memakai bahasa yang tidak jauh berbeda. Dia mengatakan, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi mari kita berpesta dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dan kebenaran di dalam kasih Kristus yang sungguh murni, yang sungguh tulus, yang sungguh-sungguh terberikan secara utuh bagi saudara-saudarinya yang dicintainya. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita merayakan Paskah, kita harus bertanya, sejauh manakah kita ini sadar betul akan martabat kita yang baru. Kalau kita hanya mengatakan, aku iki wong Jawa, titik, selesai. Apakah salah? Tidak salah, tetapi belum cukup. Aku iki wong Tionghoa, apakah cukup? Tidak cukup. Aku ini orang manusia pada umumnya, cukup atau tidak cukup? Cukup, tetapi belum sepenuhnya. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah.
Kita ini adalah anak-anak Allah yang diperjuangkan oleh Kristus dengan darahnya, dengan penderitaannya, dengan wafatnya, dengan kebangkitannya. Supaya kita sungguh bertindak waktu selanjutnya sebagai anak-anak Allah. Peristiwa pembaptisan mengingatkan pada kita tidak hanya dilahirkan di dunia ini sebagai anak-anak dari orang tua kita, manusia yang tidak sempurna itu, tetapi kita juga dilahirkan kembali dengan darah, dengan air, dengan penebusan Kristus, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita diminta untuk bertindak sebagai anak-anak Allah. Dengan pembaptisan kita diingatkan oleh Kristus. Kristus di dalam Injil tidak pernah berkata, hendaknya kamu menjadi cahaya dunia. Kristus mengatakannya, kamu adalah cahaya dunia. Kristus tidak pernah mengatakan, hendaknya kamu menjadi garam di dunia ini. Tidak. Tetapi kamu adalah garam dunia. Kita tidak hendaknya, tetapi kita diingatkan oleh Kristus martabat kita. Kristus tidak pernah mengatakan, hendaknya kamu menjadi ragi bagi masyarakatmu. Tidak. Kamu adalah ragi masyarakat ini. Artinya apa? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, martabat kita yang baru hendaknya mengingatkan pada kita bahwa kita juga harus bertindak dengan level martabat kita. Jangan sampai orang-orang Kristiani yang sudah dipermandikan ini bertindak di bawah standar dari sebagai anak-anak Allah. Kita diajari oleh Kristus untuk hidup di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah. Bertindak sebagai anak-anak Allah yang penuh kasih. Maka kalau ada orang Kristiani yang mengkhianati kasih, dia merendahkan dirinya bukan sebagai manusia yang dikehendaki oleh Allah, tetapi dia merendahkan dirinya sebagai anak-anak kejahatan. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, baik juga untuk merenungkan merayakan Paskah ini, kita tidak hanya mengusahakan sebagai anak-anak Allah yang menghindari kejahatan, tetapi apa yang dapat kita lakukan untuk kebaikan dari dunia ini. Anak-anak Allah akan ditandai dengan kemurahan hati. Sejauh manakah kita murah hati terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, kepada masyarakat kita, kepada gereja kita. Maka kita bisa mengerti mengapa Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk merenungkan tema APP ini dengan mengatakan tinggal di dalam Kristus berbela rasa. Orang yang sungguh tinggal di dalam Kristus tidak hanya menghindari kejahatan, tetapi dia akan berbela rasa untuk bermurah hati, untuk rela berkorban sebagaimana Sang Putra Allah yang sejati, Kristus sendiri, yang mau berbela rasa, yang mau berkorban, yang mau memberikan diri seutuhnya untuk keselamatan anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, baik untuk kita renungkan lagi dan lagi, sejak dari anak-anak sampai orang tua, apa yang terbaik yang dapat kuberikan pada Allah, apa yang terbaik yang dapat kuberikan kepada sesamaku. Jangan sampai anak-anak terkurung oleh keegoisan dirinya sendiri, hanya sibuk dari buka mata sampai tutup mata, hanya main game saja, tidak pernah diajari untuk berkorban, untuk memberikan diri, untuk ikut serta di dalam karya keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan keluarganya. Jangan sampai anak-anak dibiarkan juga atau anak-anak membiarkan dirinya terkurung di dalam kemalasannya. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah cara seorang anak bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Aku mau menjadi anak Allah yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang memberikan diri seutuhnya. Dengan belajar secara sungguh-sungguh, aku akan menjadi anak Allah yang sejati karena aku ikut serta dan mau diikut sertakan di dalam karya keselamatan dunia ini untuk menuju sebuah dunia yang lebih baru, yang memperlihatkan wajah kerajaan Allah, wajah keluarga Allah yang dikehendaki Allah sejak semula. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada berbagai cara untuk mengungkapkan, mewujudkan kasih itu. Dan itulah tanda kebangkitan kita. Merayakan Paskah tanpa ada niat baik untuk bangkit hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita hanya akan sia-sia. Kita hanya akan sibuk dengan ritual, sibuk dengan upacara-upacara, tetapi kosong di dalam.
Yang kita rayakan adalah pesta pora di dalam kebenaran, di dalam Kristus Yesus itu. Santo Paulus sekali lagi mengingatkan pada kita dengan sungguh luar biasa. Dia mengatakannya, marilah kita berpesta bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan diingatkan oleh Santo Paulus dalam hal ini. Malah kita rayakan perayaan Paskah kita dengan cara yang baru sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga anak-anak Allah yang telah dicintai oleh Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita mau mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdiri. Kita teguhkan iman kita pergunakan syahadat Nikia Konstantinopel, syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudara-saudariku yang berbahagia, Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan sejati, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Berkat iman dan harapan itu, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bagi segenap umat Allah, semoga berkat sakramen baptis, segenap umat Allah di seluruh dunia selalu gigih berjuang melawan kejahatan dan setia mengamalkan semangat pengorbanan Kristus. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga berkat terang Kristus, para pemimpin bangsa semakin teguh menggalangkan persatuan dan kerukunan antar bangsa demi tercapainya perdamaian dan kesejahteraan dunia. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan menderita, semoga berkat kasih Allah yang memancar juga meneguhkan mereka yang sakit dan menderita dalam menghadapi penderitaan yang sedang mereka alami. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga berkat kebangkitan Kristus, batu sendi gereja, mendorong kita semua untuk berani menjadi batu-batu hidup dalam pembangunan masyarakat yang rukun, sejahtera, damai, sentosa. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Malah kita hening sejenak, kita sampaikan ke hadapan Tuhan permohonan-permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon.
Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada masa Paskah ini bangkitkanlah saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Karuniakanlah mereka kebahagiaan abadi bersama Kristus di dalam kerajaan surgawi yang abadi. Kami mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga seluruh masyarakat kami terdorong untuk hidup secara baru berkat kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Malah kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita doakan bersama-sama doa persiapan persembahan. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang telah bangkit dengan jaya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa. Teristimewa pada hari ini
Pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Ialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian kami, dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan para malaikat bermadah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, sambil mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Ia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu ya Bapa, lalu memberikan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Bayalah melalui salib dan sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa,
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus Rupiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Antonius dari Padua pelindung paroki kami. Mereka dari masa ke masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri dan menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan kita Yesus Kristus rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, malah kita mohon kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Mari kita sampaikan damai Tuhan. Kau
Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus Sang Gembala baik yang mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Maka berbahagialah kita yang diundang dan mau hadir dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa sesudah komuni. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Kami mohon lindungilah dan peliharalah gereja-Mu dengan kasih setia-Mu yang abadi. Semoga berkat kuasa kebangkitan Kristus kami diantar sampai pada kemuliaan kekal yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, Minggu 17 April 2022, Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Perkawinan, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman ketiga, Joseph Aditya Kurniawan dengan Irene Elvina Sipangkar dari lingkungan Carolus Borromeus Pule Wonosari. Umat yang mengetahui halangan bagi perkawinan tersebut wajib memberitahu Romo Paroki. Kegiatan Paroki, Misa Minggu Paskah kedua yang juga Minggu Kerahiman Ilahi akan diselenggarakan 4 kali, yaitu pada tanggal Sabtu 23 April 2022 pukul 16.30 untuk OMK atau kaum remaja dan kaum muda Katolik. Dimohon kehadiran seluruh OMK serta akan didahului dengan novena Kerahiman Ilahi. Minggu 24 April 2022 pukul 8 Misa Paskah Pia. Gladi bersih Misa Pia akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 April pukul 17. Minggu 24 April 2022 pukul 11, Misa Paskah Lansia. Para ketua lingkungan dimohon segera mengirimkan data nama umat yang akan mengikuti misa tersebut ke Sekretariat Paroki. Minggu 24 April 2022 pukul 16.30 untuk umum. Dibuka pendaftaran kursus persiapan perkawinan untuk pelaksanaan kursus bulan April 2022. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di Sekretariat Paroki. Lain-lain. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Paskah 2022, Panitia Paskah menjual buku doa seri 2 dan snack parcel untuk anak-anak. Mohon saudara-saudari dapat mendukung kegiatan Panitia Paskah 2022 dengan cara berpartisipasi membeli buku doa dan snack tersebut. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Arifin Angiwarsito atau Dias Bramantio, atau bisa juga menghubungi Sekretariat Paroki. Tahbisan Diakon akan menerima tahbisan diakon oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, pada hari Kamis 5 Mei 2022 pukul 10 di Gereja Santo Antonius Kota Baru, Yogyakarta. 3 orang frater Serikat Yesus Provinsi Indonesia, yaitu 1. Frater Franciscus Assisi Willy Suhendra SC, berasal dari Paroki Santa Odilia Citra Raya Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. 2. Frater Yohanes Deodatus SC, berasal dari Paroki Santo
Yosef Mojokerto, Keuskupan Surabaya. 3. Frater Yohanes Hari Kristanto SC, berasal dari Paroki Santa Bernadette Pangkal Pinang, Keuskupan Pangkal Pinang. Umat yang mengetahui adanya halangan bagi tahbisan tersebut wajib memberitahukannya kepada Romo Paroki. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kristus bangkit dan membawa kabar sukacita kepada umat manusia di bumi. Sebagai ungkapan syukur atas kebangkitan Kristus, Dewan Harian Paroki akan menyampaikan beberapa kata sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Agustina Subianti. Untuk itu kepada Ibu Agustina Subianti dipersilahkan. Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan mewakili Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan atas begitu banyak rahmat yang boleh kita terima sampai saat ini. Terlebih atas rahmat kehidupan, rahmat kesehatan dan keselamatan, serta rahmat persaudaraan yang kita alami sampai saat ini. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan petugas Pekan Suci, mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan perayaan Paskah pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Romo Paulus Agung Wijayanto SC yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada MC, paduan suara, para bruder, suster, dan frater, dan organis, lektor dan lektris, para misdinar beserta pendamping, para prodiakon, petugas tata tertib, tim hias altar dan dekorasi, koster, para menta, serta petugas tata tempat, kebersihan, dan parkir. Terima kasih juga kami sampaikan kepada petugas keamanan, baik dari kepolisian, TNI, PPG, dan relawan yang telah menjaga ketertiban dan keamanan. Terima kasih pula kami haturkan kepada tim live streaming, audiovisual, serta tim pelayanan liturgi, serta seluruh umat dan semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu terselenggaranya seluruh rangkaian perayaan Pekan Suci. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Panitia Paskah 2022 dari wilayah 7 yang terdiri dari lingkungan Gregorius Tambaan, Gabriel Taman Agung, Franciscus Saverius Pucung Rejo, Ana Jalan Klangon, serta Yohakim Kenatan, yang telah merencanakan, mempersiapkan, serta melaksanakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan Paskah tahun 2022 sejak Rabu Abu,
Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan perayaan Paskah pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, marilah kita bertepuk tangan. Tema Paskah tahun ini adalah tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Kita sebagai umat Kristiani yakin dan percaya bahwa Kristus senantiasa mencintai dan memelihara seluruh dunia, mengatasi kematian dengan kehidupan, menaklukkan ketakutan dan ketidakpastian dengan harapan. Meskipun perayaan Paskah tahun ini dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan masih dalam situasi pandemi, saya yakin hal ini tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam menyambut dan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata kami ucapkan selamat Paskah 2022. Semoga berkat penebusan dan keselamatan yang diberikan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin dikuatkan untuk terus menjadi garam dan terang dunia lewat sikap, tindakan kita kepada sesama, selalu berbela rasa dan berpengharapan. Dan semoga Paskah tahun ini menjadi hari yang istimewa bagi kita, keluarga, dan komunitas kita. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dimasak dengan bumbu rempah. Dengan tulus saya mengucapkan selamat Paskah. Sekian, terima kasih, berkah dalam. Selanjutnya akan dibacakan pengumuman pemenang lomba dalam rangka Paskah tahun 2022 Gereja Santo Antonius Muntilan. Pengumuman pemenang lomba menyanyi tunggal. Juara 1 diraih oleh Maria Rinda Widya Seputri dari lingkungan Aloysius PP. Juara kedua diraih oleh Ignatio Kama dari lingkungan Leonardus Wonolelo II. Juara ketiga diraih oleh Karol dari lingkungan Gregorius Tambaan. Pengumuman pemenang lomba menghias telur. Juara pertama diraih oleh lingkungan Vincentius Gata Lamat. Juara kedua diraih oleh Leticia Natania dari lingkungan Mikael Jalan Pemuda. Juara ketiga diraih oleh Adis, Kirana, dan Fidel dari lingkungan Yakobus Quilet. Berdasarkan hasil musyawarah para juri, maka hasil lomba di atas tidak dapat diganggu-gugat. Penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 setelah Misa Pia. Jika berhalangan hadir, bagi yang bersangkutan bisa memberitahu panitia. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk menjaga ketertiban, umat dimohon meninggalkan gereja, mulai dari bangku paling belakang atau menurut arahan petugas. Marilah kita mengakhiri perayaan penuh syukur ini dengan memohon berkat Tuhan, agar kita pun menjadi berkat bagi sesama dan bangkit bersama Kristus. Terima kasih, berkah dalam.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, secara pribadi dan juga atas nama para romo yang melayani Tuhan dan umatnya di Paroki Santo Antonius Padua Muntilan, dan juga atas nama seluruh pengurus gereja, saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus memberikan kekuatan baru pada kita untuk mau menjadi anak-anak Tuhan dan mewujudkan kerajaannya di dalam kehidupan setiap hari. Hal yang kedua yang pantas kita syukuri adalah bahwa bangkitan umat untuk kembali hidup menggereja, untuk mewujudkan kesatuan, paguyuban umat Allah di dalam kehidupan setiap hari amat pantas dihargai. Dan juga kerinduan umat untuk dapat merayakan Ekaristi lagi juga pantas didukung. Karena Ekaristi bukan hanya persoalan menonton misa lalu terima komuni di rumah. Memang keadaan darurat itu bisa dimengerti. Tetapi dengan menurunnya COVID-19 ini dan juga COVID yang lain, kita dapat merayakan perayaan kasih Tuhan di dalam kebersamaan dengan saudara-saudari seiman. Dan perayaan Ekaristi tidak tergantikan dengan menonton televisi ataupun video dan lain sebagainya. Sekali lagi, hanya dalam keadaan darurat. Dan kita mohon supaya COVID ini segera berakhir dan kita dapat merayakan kegembiraan sebagai umat Tuhan di dalam perayaan-perayaan sakramen kita. Maka Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karena semangat umat cukup tinggi dan juga masih ada keterbatasan, kita memilih tanggal 23 hari Sabtu kita akan mengadakan misa Paskah untuk OMK, untuk orang muda Katolik. Apakah Bapak Ibu yang lain boleh juga hadir? Kalau Bapak Ibu saudaraku merasa masih muda, mau ikut juga boleh. Lalu untuk Minggu tanggal 24 jam 8 pagi ada misa untuk anak-anak pia dan juga seusia mereka. Apakah Bapak Ibu yang mau ikut boleh juga? Boleh, kalau merasa diri juga masih ada jiwa anak-anak di dalam diri Bapak Ibu. Tetapi kita prioritaskan dulu untuk anak-anak. Lalu jam 11 siang misa untuk umat yang sudah senior. Saya tidak mau menyebutnya sebagai lansia supaya tidak memberi kesan wis tipluk-tipluk tuyuk-tuyuk ora iso apa-apa. Tetapi ini perayaan Paskah untuk umat yang senior. Apakah Bapak Ibu saudara-saudariku boleh ikut misa juga? Kalau merasa diri sudah senior silahkan juga. Lalu jam 4:30 sore ada misa untuk semua saja. Jadi mereka yang belum bisa merayakan perayaan Paskah diberi kesempatan juga jam 4:30 sore besok Minggu untuk merayakan perayaan Paskah itu di dalam kegembiraan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, panitia memang mencetak buku dan kita akan membangun kebiasaan setiap perayaan Natal dan Paskah akan menerbitkan buku-buku doa resmi untuk paroki kita. Sehingga dengan demikian kita mempunyai buku doa yang memang resmi digunakan di paroki ini. Sehingga setiap kali ada perkumpulan, ada perjumpaan di lingkungan ataupun upacara doa bersama di keluarga-keluarga atau di paroki ini dapat mempergunakan buku yang sama. Tidak bingung semuanya. Nah, maka disediakan buku itu, silahkan Bapak Ibu untuk membelinya, mengkoleksinya. Kalau Bapak Ibu juga mau membelikan untuk yang lain juga boleh. Untuk tanda kemurahan hati Bapak Ibu saudariku, juga panitia sedang menggalang dana untuk perayaan pesta atau perayaan misa anak-anak itu. Silahkan menghubungi panitia di teras depan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya
dan kita mengakhiri perayaan syukur kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal, Anak Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi mewartakan cinta kasih, kesetiaan dan keadilan Tuhan di tengah umat-Nya. Makhluk